Adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu dengan Kak Maisa, Bang Tian dan Kak Eci. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Masih semangat nih ya Kak Maisa. Nah, tapi adik-adik, Abang mau dengar sekali lagi deh, biar semakin semangat. Betul Bang Tian. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Wah, udah pada semangat nih Bang Tian. Tapi jangan lupa adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu. Engkau telah mempulang kami pada pagi hari ini untuk beribadah online sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati adik-adik sekolah minggu yang sedang beribadah di rumah. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat, sukacita selalu untuk mengikuti ibadah online ini. Kiranya ibadah online ini boleh mengurapi anak-anak sekolah minggu dan boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah Kak Maisa, di pagi hari yang cerah ini, apa sih yang membuat kakak pagi ini bersuka cita dan semangat mau memuji nama Tuhan? Kalau kakak ya Bang Tian, kakak itu mau beribadah sekolah minggu, jadi kakak harus bersuka cita. Kalau Bang Tian? Karena Tuhan Yesus tuh baik banget Kak sama kita. Betul sekali Bang Tian. Nah, untuk memulai ibadah kita mau angkat lagu pujian kita, Marta Tahuak Manuki. Ikuti gerakan Kak Maisa ya adik-adik. Marta Tahuak Manuki. Marta Tahuak Manuki. Di Manogoti minggui. Marta Tahuak kokokok. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Marta Tahuak Manuki. Di Manogoti minggui. Marta Tahuak kokokok. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah Kak Maisa, kan kita sudah memuji nama Tuhan dan sudah berdoa tadi. Tapi yang Abang Tian belum tahu, tema ibadah kita minggu ini tuh apa sih Kak? Tema minggu ini Bang Tian dan adik-adik yang di rumah, hidup rukun mendatangkan berkat. Hidup apa Kak? Hidup rukun Bang Tian. Wah kalau seperti itu bagaimana ya Kak hidup yang rukun dapat mendatangkan berkat? Contohnya nih ya Bang Tian, kalau kita punya makanan 2, kita boleh membagikan ke teman kita yang dia belum mendapatkan makanan tersebut. Terus kita nggak boleh bertengkar baik sama adik ataupun sama kakak kita. Seperti itu hidup rukun Bang Tian. Nah biar lebih jelas lagi, gimana kalau kita angkat pujian Kak? Betul Bang Tian. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian
rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Wah, Bang Tian dan adik-adik yang di rumah, tidak terasa ya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik yang di rumah sudah persiapkan Alkitabnya belum? Sudah dong Kak pastinya. Kalau sudah mempersiapkan Alkitab, kita juga harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap adik-adik? Siap dong Kak. Karena sudah siap semua, kita mau angkat pujian, Aku Mau Mendengar. Kita katakan, Aku mau mendengar. Mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku, firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Sekali lagi ya adik-adik. Mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku, firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan berkati kami anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu ya Tuhan, agar kami memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, untuk anak-anak kami sekolah minggu, terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayo anak-anak kami sekolah minggu dibuka Alkitabnya. Sudah belum? Oke ya anak-anak kami ya. Kita baca ya bersama-sama ya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
untuk kita, anak-anak kami yang kami cintai. Firman Tuhan ini menyapa kita sekarang supaya dalam kondisi apapun kita sebagai orang Kristen tetap berpedoman kepada Tuhan. Adapun topik minggu kita pada pagi hari ini adalah hidup rukun mendatangkan berkat. Amang mau tanya nih, apa artinya rukun? Ada yang tahu nggak rukun? Nah, rukun itu artinya damai ya, damai ya anak-anak kami ya. Nah, mungkin ya anak-anak kami terutama yang punya adik atau punya kakak sering bermain di rumah ataupun dimanapun, bermain dengan mainan. Nah, kadang-kadang mainan tersebut diperebutkan antara kakak dan adik. Karena kedua belah pihak antara kakak dan adik tidak mau mengalah, sehingga mainan tersebut saling tarik menarik dan akhirnya rusak. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau rusak akhirnya ada yang nangis, ada yang sedih. Nah, kalau udah gitu siapa yang rugi coba? Adik-adik juga ya, sama kakak juga ya. Nah, demikian juga orang tua. Sedih juga melihat anak-anaknya suka berantem. Nah, dalam firman Tuhan kita diajak, anak-anak sekolah minggu diajak untuk rukun kakak beradik ya. Kalau misalkan ada barangnya ataupun mainan si adik, si kakak kan bisa meminjam. Pinjam dulu, dipakai dulu sebentar, tapi ingat namanya minjam harus dikembalikan dengan baik. Nah, kalau seperti itu hubungan antara adik dengan kakak menjadi baik. Dan kalau misalkan ada kesalahan di antara kakak dan adik ataupun dengan saudara-saudara yang lain, ya kita harus saling memaafkan. Dalam pandemi saat ini mungkin ya sebagian besar dari orang tua kita, papa mama di rumah sekarang ini ya banyak yang bekerja di rumah. Kenapa? Karena nggak boleh kerja di kantor karena ada pandemi COVID-19 ini, sehingga kerja dari rumah. Jadi papa dan mama ya konsentrasi. Nah, konsentrasi nih mengerjakan pekerjaannya sehari-hari di rumah, sebagian besar seperti itu ya. Nah, untuk itu anak-anak kami nggak boleh nakal. Kalau nakal nanti orang tuanya terganggu konsentrasinya ya. Iya kan ya? Nah, mungkin pasti banyak tuh orang tua udah kerja di rumah, baik papa mungkin kerja atau mama sedang masak. Nah, adik-adik suka nakal gangguin. Nggak boleh gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus rukun ya. Nah, kemudian hubungan antara anak-anak sekolah minggu dengan teman sekolah. Nah, ataupun dengan teman sekolah minggu yang lain, terutama teman sekolah. Teman sekolah itu kan banyak ini ya, banyak kita bermacam-macam ya sukunya ya. Ada suku Batak ya seperti kita, ada suku Jawa, ada Chinese, ada Ambon, macam-macam. Tapi walaupun kita berbeda-beda, tetap rukun ya. Kita saling mendukung, saling menolong. Namanya anak-anak Tuhan harus saling menolong dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Seperti itu ya anak-anak kami ya. Kemudian kalau misalkan anak-anak kami saling mendukung, saling menolong, saling rukun, akhirnya apa? Si iblis kecewa dia. Nggak ada lagi dia siapa yang mau digoda, nggak ada lagi yang mau dihasut supaya dia berbuat dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus lawan itu si iblis. Jangan dekat-dekat dengan si iblis. Kita lawan dia dengan apa? Dengan hidup kita rukun sesama kita, ya, sesama anak-anak sekolah minggu, kakak beradik, terus dengan saudara-saudara yang lain. Seperti itu ya. Nah, dengan tetangga juga seperti itu. Tetangga kiri kanan kita harus baik-baik ya, saling rukun, saling tolong menolong. Nah, seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 133 ya, tolong dibaca yang pada ayat yang ketiga.
Amang bacain ya buat kita semua ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekarang Amang mau tanya, Gunung Hermon itu di mana? Ayo, Gunung Hermon. Nah, pasti ada yang tahu ya. Gunung Hermon itu menurut kitab Mazmur adanya di Israel Utara. Gunung Hermon itu dia tinggi sekali. Tingginya sekitar 2.700 meter. Nah, di atas puncak bukit itu, di atas puncak gunung itu ada yang namanya es. Nah, kemudian dari puncak Gunung Hermon itu mengalirlah sungai. Sungai-sungai mengalir, dia melewatin gunung-gunung Sion yang ada di Israel. Kemudian melewati perkampungan dan kemudian melewati Danau Galilea. Nah, seperti itulah perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa gunung yang tadi itu dia melewati, kalau dia melewati sungai kan adalah sumber kehidupan. Sungai itu, air itu adalah sumber kehidupan. Demikian juga Tuhan, apabila kita anak-anak Tuhan, rukun antara kita dengan adik kita atau dengan kakak kita atau dengan saudara-saudara yang lain, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya melalui papa mama. Dia akan diberkati papa mama karena anak-anaknya rukun semua di rumah. Kemudian berkat tersebut mengalir ke anak-anak sehingga anak-anak dapat berkat. Tapi dengan catatan, anak-anak sekolah minggu HKBP Wisma Asri selalu rukun kepada siapapun ya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu bisa hidup rukun antara sesama kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kami jalankan. Secara khusus kami berdoa kepada orang tua kami maupun anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit akibat COVID-19 ataupun sakit karena masalah yang lain ya Tuhan, karena kesehatannya. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, kuatkan kami menghadapkan pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hidup rukun mendatangkan berkat. Di suatu pagi yang cerah, di taman sekolah yang sangat indah, Joni sedang membaca buku. Lalu, tidak lama kemudian, Andi, temannya, menghampirinya. Joni, aku pinjam bukumu dong. Andi, bukuku kan jadi rusak. Joni diem aja di sekolah. Terus biasanya kita main bareng. Hari ini Joni gak mau main bareng aku. Aku juga jadi gak mau main sama Joni. Joni gitu sih, marah-marah melulu. Tapi gimana
ya kalau Joni nggak mau main sama aku lagi besok? Aku jadi sedih. Masa aku nanti nggak temenan sama Joni lagi? Gak enak kan main sendirian? Sepi deh. Kesel. Kenapa sih Joni marah-marah? Aku kan minjek buku Joni nggak sengaja. Kenapa Andi? Joni marah sama aku. Marah kenapa? Bukunya kotor dan rusak gara-gara aku gak sengaja menginjaknya waktu aku berlari mendekatinya. Waduh, minta maaf dong sama Joni. Tapi kan aku gak sengaja, Mut. Iya, tapi kan kamu udah ngerusak dan mengotori bukunya Joni. Udah kamu minta maaf deh sama Joni. Iya sih. Oke deh, aku mau minta maaf sama Joni. Nah, gitu dong. Sesama teman gak boleh musuhan dong. Ayo sana minta maaf sama Joni. Oke deh. Joni, aku minta maaf. Bukumu jadi kotor gara-gara aku injek. Aku nggak sengaja loh. Maaf ya. Aku juga minta maaf. Udah marah-marah sama kamu. Padahal aku tahu kamu nggak sengaja. Maaf ya, ternyata main sendirian itu gak enak banget loh. Iya, daripada musuhan, mendingan temenan kan? Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling memaafkan dan hidup rukun seperti Joni dan Andi. Karena dengan hidup rukun, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita akan merasa damai dan hati kita selalu bersukacita. Hidup rukun dapat kita lakukan di mana saja. Contohnya, hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, dan hidup rukun di masyarakat. Contoh hidup rukun di rumah seperti tidak saling bertengkar antara keluarga dan harus menghormati mama dan papa ya adik-adik. Tidak berkelahi dengan kakak dan adik. Membantu mama di rumah. Saling membantu membersihkan rumah. Contoh hidup rukun di sekolah. Belajar bersama dan tidak pilih-pilih teman ya adik-adik. Contoh hidup rukun di masyarakat. Gotong royong membersihkan lingkungan dan ramah tamah terhadap sesama. Jadilah anak-anak yang hidup rukun ya adik-adik. Tuhan memberkati. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang Bang Tian, Kak Maisa, dan adik-adik juga tahu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hidup yang rukun agar kita dapat menjadi berkat dan mendatangkan berkat bagi sesama kita.
Betul Bang Tian, karena kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tapi adik-adik jangan lupa ya, persembahannya ditaruh di amplop, amplopnya diberikan ke orang tua dan orang tua boleh memberikannya ke Sintua wilayah ataupun ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik. Nah sekarang kita mau berikan persembahan kita angkat pujian, Bawalah bawalah persembahanmu. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Sekali lagi ya adik-adik. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah kami, berkati kami, hadapkanlah wajah-Mu menyinari umat-Mu. Amin. 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 Shalom adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Ayo kita lihat bahan-bahannya. Kakak menggunakan karton berwarna biru. Kakak sudah membuat salib, love, ada spidol, ada lem, dan ada pita. Ayo kita buat caranya. Cara yang pertama, kita ambilkan karton. Kita buat lem. Kita lem salibnya di sini. Dan sekarang love-nya seperti ini. Dan kita tulis
hidup rukun, mendatangkan berkat. Seperti ini adik-adik. Baru kita buat pitanya. Kita ikat sisinya. Jadi deh seperti ini. Jangan lupa kirimkan aktivitasnya ke nomor yang tersedia di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami pelayan sekolah minggu HKBP Wisma Asri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.